Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Syarani dengan NIM C1C019052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Wirima Eka Putra, SD MSI, CIKNR, CSRS dengan judul materi Akad Ijarah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Yang pertama yaitu terkait pengertian akad ijarah. Menurut Said Sabik dalam Fikih Sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad permindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak, dan yang kedua manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seorang. Berdasarkan PSAK 107, meski yang telah dikenal secara luas, hanya ada dua, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bin tamlik, yang ketiga yaitu jual dan ijarah, yang keempat yaitu ijarah lanjut menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan dari pemilik atau pemberi sewa. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Sumber hukum akad ijarah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah ijarah yang pertama pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, yang kedua objek akad ijarah, yang ketiga ijab qabul. Ketentuan syariah akad ijarah yaitu pelaku, objek akad ijarah, dan ijab qabul. Selanjutnya, sebelum akad ijarah berakhir, yang pertama periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mu'jir. Yang pertama adanya biaya perolehan, yang kedua siap penerimaan pendapatan sewa, yang ketiga biaya perbaikan objek ijarah, yang keempat pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan, yang kelima perpindahan kepemilikan objek ijarah, yang keenam pada saat akhir kontrak aset ijarah dikembalikan, yang ketujuh penyajian, dan terakhir pengungkapan. Selanjutnya, akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama adanya beban sewa, yang kedua ada biaya pemeliharaan objek ijarah, yang ketiga jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan, yang keempat perpindahan kepemilikan, yang kelima jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah, yang keenam yaitu pengungkapan. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad ijarah. Si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang disewakannya. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penyampaian saya yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.